Halo, selamat pagi, salam di dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan melihat sebuah kesalahan Daud ya. Lalu kemudian kita akan melihat apa yang Daud lakukan di kemudian hari dan bagaimana kita belajar dari sini. Kalau kita belajar tentang Daud, kebanyakan dari kita mengatakan bahwa wah Daud kesalahannya adalah dengan Batsheba. Oh enggak, Daud itu salahnya banyak banget gitu ya. Dan kita akan belajar hari ini satu kesalahan dari Daud di mana dia melakukan sebuah kesalahan fatal sehingga banyak orang Israel yang mati ya. Yang nantinya harus mengadakan sebuah perdamaian atau janji perdamaian gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam 1 Tawarik 21 ayat 18 sampai 30. Kalau kita baca di sana, silahkan Bapak dan Ibu membacanya nanti ya. Sekali lagi dari 1 Tawarik 21 ayat 19 sampai 30. Itu Daud itu melakukan sebuah kesalahan yang lumayan fatal ya, di mana dia melakukan sensus lalu kemudian nanti ada sebuah hukuman dari Tuhan di mana orang-orang itu terhukum dan nanti akhirnya banyak yang mati gitu ya. Israel banyak mengalami kematian. Lalu kemudian di dalam 1 Tawarik 22 ayat 1, lalu Daud membangun sebuah mesbah gitu ya, yaitu mesbah rumah Tuhan yang nantinya akan menjadi bait Allah. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 dikatakan bahwa Daud berkata, nanti di sini akan dibangun rumah Allah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini akan dibangun sebuah altar untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, peristiwa ini terjadi sebetulnya setelah Daud itu mengalami kegagalan, di mana sebelumnya Daud melakukan sensus untuk menghitung berapa jumlah prajuritnya, untuk menghitung berapa jumlah orang-orang yang ada di sana, berapa orang yang siap untuk berperang. Lalu kemudian apa yang terjadi adalah Tuhan menghukum Israel, gitu ya. Dan di sini ini ada interpretasi yang bermacam-macam gitu. Karena sebetulnya nantinya Tuhan juga akan menyuruh Daud juga menghitung sih pada akhirnya gitu. Tetapi dengan semangat yang berbeda gitu. Peristiwanya mirip tetapi semangatnya berbeda. Dimana pada saat di 1 Tawarik 21 ayat 18 sampai 30 itu Daud melakukannya untuk menghitung berapa jumlah tentara yang saya punya, berapa jumlah pasukan yang saya punya, berapa jumlah orang-orang yang mampu berperang yang saya punya. Ini kalau zaman sekarang ya, seperti mungkin kita menghitung ya, kurang lebih berapa aset yang saya punya, berapa uang yang saya punya, berapa kepandaian yang saya punya, berapa pekerjaan yang saya punya. Kita hitung-hitungan gitu. Apakah salah? Jawabannya, menghitungnya sendiri nggak salah. Tetapi ketika ada sikap hati yang salah, yaitu sikap hati yang mengatakan bahwa pasukanku banyak ya, tentaraku luar biasa kuat ya, orang-orangku hebat-hebat ya. Ini mengakibatkan Tuhan tidak berkenan. Karena kita tahu sebetulnya pasukan yang hebat, logistik yang kuat, tentara yang luar biasa, itu asalnya berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari kita. Dan ketika kita mengandalkan itu dan bergantung sama itu, dan bukan cuma bergantung tetapi juga bermegah ya, bisa dikatakan ya, merasa puas diri bahwa kita memiliki banyak hal gitu, itu adalah sesuatu yang salah. Dan ini merupakan sebuah naratif yang menjadi, bisa dikatakan ya, hal yang penting di dalam pemerintahannya Daud gitu. Dimana nantinya tempat itu memang menjadi tempat yang lokasinya bait Allah. Tempat dimana Salomon nanti akan mendirikan bait Allah. Dan ini diletakkan ya, ayat ini diletakkan sebelum nantinya di dalam 1 Tawarik 22 di sisa pasalnya dari ayat 2 sampai ayat 19, itu Daud mempersiapkan diri untuk membangun bait Allah, sebuah tempat di mana Tuhan itu akan tanda kutip bertahta. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, dikatakan bahwa
altar itu akan menjadi rumah Allah. The house of the Lord itu menyatakan bahwa Tuhan nantinya akan tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Untuk latar belakangnya, pada saat itu belum ada bait Allah, sehingga tabut perjanjian atau tempat Tuhan bertahta itu ada di tenda. Nah, tenda ini menyatakan bahwa Tuhan itu memimpin secara dinamis. Jadi ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dipimpin oleh Musa, lalu kemudian nantinya dilanjutkan oleh Yosua dan nantinya hakim-hakim, yang akhirnya Israel meminta seorang raja, di mana nanti Samuel mengurapi Saul terlebih dahulu, lalu kemudian Daud. Kalau kita lihat sejarah Israel, maka memang Tuhan tidak memiliki rumah yang tetap. Dia hanya memiliki tenda sampai hari ini. Maka House of the Lord itu menyatakan bahwa Tuhan itu tadinya memimpin, tadinya menyatakan kapan pergi, kapan berhenti, kapan berjalan, sekarang tinggal bersama orang-orangnya. Di sini juga ada kata-kata the altar of the burnt offering atau altar daripada persembahan. Itu menyatakan bahwa di tempat di mana Tuhan bertahta terjadi perdamaian. Here atau di sini itu menyatakan bahwa tempat ini dipilih oleh Allah, gitu ya. Jadi menyatakan bahwa tempat yang biasa, yang tadinya adalah ladang penggiringan atau tempat untuk menumbuk daripada gandum, itu menjadi tempat yang kudus, menjadi tempat di mana pujian, di mana penyembahan kepada Tuhan itu terjadi. Jadi apa signifikansinya, apa pentingnya sih gitu ya? Dinyatakan bahwa Tuhan itu menunjuk tempat untuk kita memuji Dia atau kita menyembah Dia. Kalau aslinya waktu dunia ini dijadikan ada tempat di mana Tuhan, di mana tahta Tuhan, di mana dunia spiritual dan dunia fisik itu bersatu dan kita bisa melihat kedua-duanya, yaitu di Eden. Maka Eden itu sudah tidak bisa kita akses lagi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dikatakan bahwa Tuhan itu menaruh malaikat di sana. Jadi kita gak bisa masuk ke Eden lagi. Nah maka kalau kita lihat ya nantinya, kalau kita lihat di tabut perjanjian Tuhan itu di sekelilingnya nanti ada ruang maha kudus. Dan di ruang maha kudus itu dihiasi, dan ruang kudus itu dihiasi oleh banyak gambar atau image daripada tanaman. Itu menyatakan bahwa ruang maha kudus Allah itu ada di tengah tanda kutip Eden ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat nanti bait Allah itu menggambarkan atau mensimulasikan Eden sebetulnya, taman gitu ya, garden. Nah, di garden itu adalah tempat di mana atonement atau perdamaian terjadi. Kenapa? Karena memang kan di Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, adanya adalah perdamaian, harmoni kita dengan Tuhan. Justru karena kita memberontak kepada Tuhan, maka harmoni itu hilang, gitu ya. Dan tempat tahta Allah itu bertahta, yaitu di atas serubim. Itu ada sebuah tabut perjanjian yang seakan-akan itu adalah tempat pijakan kakinya Allah, tempat tahtanya Allah gitu ya. Yang nantinya juga tempel ini atau bait Allah yang nanti dibangun itu juga akan menggambarkan bait Allah yang sejati di dalam Kristus, yang nanti Allah sendiri mengambil rupa pribadi kedua Allah Tritunggal, mengambil rupa menjadi manusia gitu ya. Jadi ini bukan hanya sekedar oh iya nanti akan dirikan bait Allah ya, oh iya nanti akan tenda akan lebih bagus kalau bait Allah itu diam lalu kemudian jadi bangunan tetap. Oh enggak seperti itu. Ini menggambarkan tempat yang dipilih Allah, ini menggambarkan tanda kutip Eden itu sendiri. Dan kalau kita lihat nanti ya,
baik di awal Alkitab kalau kita lihat di Kejadian 1 sampai Kejadian 3 maupun nanti di Wahyu 20, 21, 22 gitu ya. Itu nanti Yerusalem baru. Itu juga Eden gitu loh. Tetapi Eden asli turun dari surga. Kita nanti dikasih lagi Eden. Setelah kapan? Setelah Kristus atau Yesus Kristus itu datang kembali. Jadi apakah aplikasi praktis di sini? Wah, teologis banget Pak, berawang-awang banget Pak, dalam banget Pak. Jadi aplikasi praktisnya apa? Well, kita bisa bilang ya bahwa kalau kita menyembah Tuhan, itu ada tempat khusus yang memang dikuduskan oleh Tuhan. Kita menyebutnya sekarang mungkin gereja gitu ya, atau bangunan gereja. Dan tempat itu adalah tempat yang memang dikuduskan, nggak bisa ya di spesial untuk memang memuji Tuhan gitu ya. Dan kasih ataupun anugerah Tuhan itu membuat kita bisa menyembah Dia didasarkan atas fakta bahwa Tuhan pernah menciptakan Eden. Eden ini nanti tanda kutip secara perlambang itu digambarkan dengan bait Allah, yang nantinya bait Allah ini akan dihancurkan pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Kenapa dihancurkan? Karena sudah ada bait Allah yang sejati, yaitu Yesus Kristus, pribadi kedua, Allah Tritunggal yang mengambil rupa sebagai manusia dan menjadi bait Allah yang sejati. Setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga, bait Allahnya kemana dong? Well, bait Allah itu diam di dalam hati kita, di dalam bentuk Roh Kristus yang sudah bangkit, yaitu Roh Kudus. Walaupun gambarannya mungkin masih ada di mana? Ya mungkin saudara-saudari kita yang Katolik masih memiliki tabernakel ya di gereja mereka, yang merupakan tanda kutip seperti gambaran bait Allah di mana tubuh Kristus itu ada di dalam, kalau menurut tradisi Katolik. Maka kita melihat bahwa ketika Tuhan itu bekerja, nanti Yesus datang ke dunia dan Dia menyelesaikan pekerjaan penebusan, maka Dia mengubahkan kita semua menjadi bait-Nya. Masing-masing kita adalah bait Allah. Masing-masing kita adalah seperti hidup di hadapan Allah, seperti hidup di Eden gitu ya. Wah, ini jauh banget. Oh iya, jauh banget, betul. Karena memang the temple atau teologi daripada temple itu nggak bisa lepas dari Eden. Dan teologi daripada temple itu nggak bisa lepas daripada pekerjaan penebusan Kristus. Dan pekerjaan penebusan Kristus nggak bisa lepas dari kematiannya, kebangkitannya, dan juga nanti Dia diangkat ke surga serta turunnya Roh Kudus. Dimana kalau kita melihat cara kerja Tuhan itu dinamis gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pelajari sebagai sebuah kesimpulan di sini? Bahwa yang pertama, penyembahan kepada Tuhan itu dilandaskan kepada kedaulatan Tuhan. Untuk apa? Untuk memilih tempat di mana Dia akan disembah. Dalam kasus ini, dalam kasus teks di sini, Tuhan itu menetapkan tempat di mana nanti Salomo akan mendirikan bait Allah. Di dalam konteksnya nanti Perjanjian Baru, Tuhan menetapkan bahwa Kristus akan mengambil rupa, atau Allah Anak akan mengambil rupa menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, di mana nanti Yesus Kristus menjadi bait Allah, adalah bait Allah itu sendiri, bukan menjadi bait Allah yang sejati, yang mati, yang bangkit, dan yang naik ke surga. Setelah itu Dia akan mengirimkan Roh Kudus sehingga kita menjadi bait Allah. Di Roma 12 ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau kita melihat
Pertama, Tuhan itu menentukan tempat ibadah kita. Yang kedua, Tuhan itu menentukan mana yang Dia akan kuduskan dan mana yang Dia tidak akan kuduskan. Kalau kita melihat teks di sana, maka setelah ada kejadian sensus dan kesalahan daripada Daud yang membuat sensus, Tuhan menghentikan malapetaka kematian itu dengan atau penyakit itu berhenti ketika Daud mempersembahkan tempat itu sebagai tempat untuk nanti mendirikan bait Allah. Jadi pekerjaan penebusan Tuhan atau pendamaian dengan Tuhan, ya itu ada caranya, ada ketetapannya, dan Tuhan yang menetapkan itu. Maka yang kedua adalah ketika tempat kudus itu ditentukan dan itu digunakan untuk menyembah Tuhan, maka ada reorientasi tempat yang biasa menjadi tempat yang dikuduskan. Dan nantinya yang ketiga adalah ini adalah penggambaran lagi tentang apa yang ada di masa yang akan datang. Kalau kita melihat pada masa itu, mereka membangun bait Allah. Lalu mereka melihat dan membangun bait Allah dan mendekorasi bait Allah. Mereka memahami bahwa itu merupakan gambaran daripada Eden di masa lampau. Tetapi di masa datang itu merupakan gambaran daripada Kristus yang akan datang, penebus yang akan datang, bait Allah itu sendiri. Dan ketika hari ini kita ada di masa sekarang, maka kita bisa melihat bahwa pekerjaan Kristus di masa lampau itu menyelamatkan kita semua, membuat kita bisa diselamatkan, menjustifikasi kita, sehingga kita bisa hari ini masuk ke dalam proses pengudusan bersama Roh Kudus, dan kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ke hadapan Allah. Maka kita melihat nanti di masa yang akan datang, yang belum terjadi, Kristus akan datang kembali, dilanjutkan dengan Yerusalem baru akan turun dari surga. Indah, luar biasa, iya. Dan itu menggambarkan nantinya bahwa Eden akan ada, New Eden akan ada bersama-sama dengan kita lagi. Jadi hari ini mungkin sedikit agak rumit ya, tapi gak apa-apa. Kita mempelajari bahwa Tuhan itu memiliki pemilihannya sendiri secara dinamis. Dan nantinya secara ujung-ujungnya atau secara ultimat, Kristus yang akan memenuhi segala nubuat yang akan terjadi ketika nanti Dia akan datang kembali. Segera datang Tuhan Yesus. Segera datang Tuhan Yesus dan segera datang Yerusalem baru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan pagi hari ini di mana kami bisa belajar tentang kesalahan Daud, dan nantinya Daud juga mendirikan altar untuk mempersiapkan diri untuk mendirikan bait Allah. Kami bersyukur Tuhan bahwa di zaman sekarang ini kami adalah bait Allah. Kami adalah tubuh yang harusnya dipersembahkan untuk persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bahkan ada lagu Prepare me, O Lord, to be a sanctuary. Persiapkan kami Tuhan untuk menjadi bait-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya hidup kami yang satu kali adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang bisa menjadi bait Allah di hadapan Allah, di mana Roh Kudus bebas bekerja di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami, di dalam panggilan kami, dan di dalam apa yang kami lakukan. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan adalah pekerjaan yang bersifat menebus. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk adanya sedikit cerita tentang teologi daripada Taman Eden itu gak bisa lari kemana-mana Tuhan. Itu ada di dalam sejarah manusia dan itu akan ada di dalam sejarah keselamatan Tuhan. Dan nantinya juga kita akan berakhir di taman, dimana nanti Eden itu dimulai dari sebuah taman, tapi nanti diakhiri dengan sebuah kota Yerusalem baru. Jadi from the garden to the city. Tuhan, kami berdoa semoga peradaban yang kami bangun sebagai orang percaya adalah peradaban yang memuliakan Tuhan.
Kami berdoa untuk bangsa ini, biarlah negara ini boleh memuliakan Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Berkati kami, berkati pekerjaan kami, berkati apa yang kami lakukan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.